Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan waktu hari ini, di video ini saya akan memaparkan mengenai teori pembuatan kuesioner dalam penelitian. Yang pertama di sini adalah definisi dari kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data melalui survei. Di mana oleh karena itu, sebelum menyusun kuesioner, masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas. Karena kuesioner harus sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, baik jenis data yang kita kumpulkan atau metode penelitian kita kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian, di sini tujuan pembentukan kuesioner yang pertama adalah sebagai alat memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan penjabaran dari hipotesis. Hipotesis secara singkat merupakan dugaan sementara, di mana dugaan tersebut yang dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh, kemudian nanti hipotesis tersebut atau dugaan tersebut benar atau salahnya ditentukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam membuat hipotesis yang benar, itu yang pertama kita harus membuat list atau catatan dari pertanyaan. Pertanyaan apa saja yang akan kita cantumkan di dalam kuesioner yang akan kita tanyakan kepada responden. Kemudian yang kedua, kita menjabarkan hipotesis yang kita miliki. Kemudian kita harus memahami setiap variabel yang kita pakai dalam penelitian. Contohnya dalam bidang SDM kita harus paham variabel apa saja yang terkait dengan SDM. Contohnya misalkan motivasi kerja, kinerja karyawan, kepuasan kerja, kemudian gaya kepemimpinan. Sedangkan kalau kita di bagian pemasaran, kita akan berkaitan dengan variabel atau indikator promosi, kemudian bagaimana teknik pengemasan, branding, dan lain sebagainya. Kemudian hipotesis kita itu harus bisa dilakukan pengujian dalam penelitian. Karena nanti dalam penelitian, hipotesis kita itu harus mengalami berbagai tahap uji. Yang pertama ada uji validitas, reliabilitas, kemudian ada uji cross-step kalau metode penelitian kita kualitatif, kemudian kalau metode penelitian kita kuantitatif, kita harus melalui proses uji analisis korelasi produk moment persons, kemudian analisis linear sederhana. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan dari kuesioner. Persyaratan dari kuesioner yang pertama adalah relevan dengan tujuan penelitian, kemudian kuesioner harus mudah ditanyakan, mudah dijawab, dan data yang didapat mudah diolah. Karena nanti kita dalam membuat kuesioner, kita harus bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan dari survei, kemudian kita harus bisa menentukan bobot kategori atau bobot kategori dari alternatif jawaban. Dalam kuesioner itu ada alternatif jawaban, contohnya sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, yang dari masing-masing alternatif jawaban tersebut memiliki bobot penilaian. Apakah 5 sangat setuju, 4 untuk tidak setuju, 3 untuk kurang setuju, 2 untuk yang sangat tidak setuju. Nah, itu adalah yang termasuk dari bobot kategori dari alternatif jawaban. Kemudian kuesioner pun harus kita rencanakan bagaimana nanti data yang akan kita kumpulkan. Apakah dengan cara tabulasi, apakah dengan cara merekap dari data atau kuesioner yang kita peroleh. Kemudian nanti setelah itu kita melakukan uji awal alat pengukuran, uji validitas, reliabilitas, analisis korelasi produk moment person, dan sebagainya. Kemudian kita tentukan apakah kuesioner kita akan diberikan atau akan disebarkan kepada populasi ataupun sampel. Kemudian nanti kita menentukan respondennya, apakah kita akan memberikan kepada stafnya atau kepada pemimpin perusahaan. Kemudian alangkah lebih baiknya kuesioner kita pun disertakan dengan melakukan interview atau wawancara.
Kemudian kita mengumpulkan data yang sudah kita teliti, kita menginput data tersebut. Kalau kita menggunakan software SPSS, kita input data tersebut pada sheet data view pada program IBM SPSS. Setelah kita menginput data, kita lakukan analisis statistik pada data yang kita peroleh. Kemudian saat kita sudah melakukan analisis data, kita periksa ulang secara keseluruhan data yang sudah kita olah, datanya yang sudah kita lakukan uji di dalam penelitian. Karena tingkat ketelitian setiap orang itu berbeda, tentunya alangkah lebih baiknya untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penelitian, kita memeriksa ulang keseluruhan data yang sudah kita input, penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner. Yang pertama adalah pertanyaan hendaknya jelas maksudnya, kemudian pertanyaan dapat menyaring responden, pertanyaan memotivasi responden untuk menjawab, pertanyaan hendaknya menghindari kalimat-kalimat biasa, kemudian pertanyaan menjamin responden untuk dengan mudah mengutarakan jawabannya. Pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Kemudian pertanyaan di dalam kuesioner hendaknya dibuat sesederhana mungkin sehingga nanti pertanyaan tidak terlalu luas, tidak terlalu panjang, dan tidak boleh memimpin atau tidak boleh mendiskriminasi responden untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan keinginan peneliti. Itu kita tidak boleh. Kemudian di sini ada tipe pertanyaan dan kategori respon berdasarkan jenisnya. Ada threatening question atau pertanyaan yang mengancam atau pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada aktivitas-aktivitas privasi, kemudian dalam penggunaan obat-obatan pribadi, kemudian perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Kemudian tipe pertanyaan atau tipe kuesioner itu adanya knowledge question, di mana pertanyaan itu pengetahuan atau pertanyaan informatif yang menanyakan tentang hal-hal yang telah diketahui responden. Kemudian skip of contingency question atau pertanyaan yang dilewati atau diteruskan. Jadi sehingga nanti kita bisa tahu sebagai peneliti bisa menyaring responden itu yang menjawab itu apakah stafnya, apakah pemimpin perusahaannya. Nah, kesimpulan dalam membuat kuesioner dalam penelitian adalah pertanyaan di dalam kuesioner itu harus jelas, tepat sasaran, mudah dimengerti oleh responden, sehingga responden dapat memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan yang terjadi pada objek penelitian kita. Sekian penjelasan mengenai pembuatan kuesioner dalam penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan dalam penyampaian teori. Saya sangat berharap saran, komentar kalian yang menonton demi perkembangan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.